Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ampasa. Di sini saya sebagai moderator untuk menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dan basis data. PowerPoint ini dikerjakan oleh Muhammad Rian Ampasa dan Muhammad Fazil Izra dan Muhammad Rizal Asidik, yang kami susun untuk menjadikan sebuah makalah yang terus kami presentasikan lewat PowerPoint. Dalam halaman ini kita bisa dilihat ada latar belakang, yaitu era informasi yang dinamis. Nah, di sini kita bisa menjelaskan tentang latar belakangnya era informasi. Perkembangan teknologi informasi atau TI saat ini telah mencapai puncaknya, menciptakan lingkungan yang serba digital. Dalam konteks ini, setiap organisasi terlepas dari segala dan jenisnya dihadapkan pada tantangan besar, mengelola volume data yang masif secara efektif dan efisien. Data yang dikelola dengan baik bukan sekadar deretan angka atau teks, melainkan aset berharga yang dapat diubah menjadi informasi strategis. Informasi ini adalah kunci untuk memahami tren pasar, perilaku pelanggan, efisiensi operasional, dan banyak lagi. Dalam ranah ini, sistem informasi manajemen atau bisa dibilang dengan SIM, bisa dibilang dia ini muncul sebagai pilar utama, berperan sebagai krusial dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berdasarkan data yang akurat. Lanjut halaman selanjutnya, ada rumusan masalah utama. Di sini kita bisa dibilang untuk mencari kayak penyelesaian masalah gitu. Yang kita bicarakan saat ini ada definisi SIM, peran DBMS, dan normalisasi basis data. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen, yaitu SIM, dan bagaimana konsep dasarnya bekerja. Dan peran DBMS atau bisa dibilang Database Management System. Nah, pertanyaannya ada di sini, bagaimana peran Central Database Management System yang tadi kita sebutkan DBMS dalam mendukung fungsionalitas dan efisiensi SIM. Lanjut, normalisasi basis data. Bagaimana normalisasi basis data diterapkan dalam SIM untuk memastikan integritas dan efisiensi data. Integritas data atau warehouse, bagaimana integrasi SIM dengan data warehouse dapat meningkatkan analisis dan pengambilan keputusan strategis. Pengolahan data transaksional, bagaimana pengolahan data transaksional diimplementasikan dalam SIM untuk mendukung operasi sehari-hari. Nah, di sini kita bisa dilihat ada tujuan penulisan makalah kami yang kami susun lewat presentasi ini, yaitu membuka wawasan SIM. Di sini ada poin-poin yang terdiri dari memahami konsep SIM, menjelaskan peran DBMS, menjelaskan normalisasi, integrasi data warehouse, dan pengolahan data transaksional. Yang pertama ada memahami konsep SIM. Menjelaskan secara mendalam konsep dalam sistem informasi manajemen dan elemen-elemen penyusunnya. Menjelaskan peran DBMS, menguraikan fungsi dan signifikan database management system, yaitu DBMS dalam ekosistem SIM, sistem informasi manajemen. Lanjut, ada yang ketiga, menjelaskan normalisasi, memaparkan konsep normalisasi basis data, tujuan, dan berbagai bentuk normalisasinya. Lanjut, yang keempat, integrasi data warehouse, menganalisis bagaimana SIM terintegrasi dengan data warehouse untuk mendukung analisis data yang lebih luas. Lanjut, pengolahan data transaksional, menjelaskan mekanisme pengolahan data transaksional dalam konteks sistem informasi manajemen. Lanjut lagi, di sini kita bisa dilihat ada pengertian sistem informasi manajemen. Nah, yang poin pertama tadi. Di sini, sistem informasi manajemen, yaitu SIM, adalah sebuah sistem yang komprehensif dan berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. SIM bekerja dengan mengintegrasikan berbagai proses penting, yaitu terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, dan penyajian informasi. Informasi yang dihasilkan oleh SIM sangat vital untuk mendukung fungsi-fungsi manajemen utama, kayak seperti meliputi perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pengarahan operasional, dan pengandalian kinerja organisasi. Oke, di sini saya bisa menyuruh teman saya untuk melanjutkan untuk halaman ke-6. Untuk teman saya Fazil Izrar,
Bisa dilanjutkan? Oke, saya akan melanjutkan presentasi ini. Terima kasih Rian. Komponen esensial sistem informasi manajemen. Sebuah sistem informasi manajemen yang efektif terdiri dari beberapa komponen yang paling berinteraksi untuk mencapai tujuan utamanya. Yang pertama, perangkat keras hardware, mencakup semua peralatan fisik seperti komputer, server, perangkat jaringan, dan infrastruktur pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan sistem. Yang kedua, ada perangkat lunak software, berisi aplikasi SIM, misalnya ERP, CRM, serta database manajemen sistem DBMS yang mengelola data dan sistem operasi. Yang ketiga ada basis data, database, merupakan koleksi data terstruktur yang diorganisir sedemikian rupa sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbaharui. Ini adalah inti penyimpanan informasi SIM. Yang keempat ada brandware, merujuk pada elemen manusia dalam sistem, yaitu para pengguna akhir, administrator, sistem analisis, dan pengelola yang merancang atau mengoperasikan dan memanfaatkan SIM. Yang kelima, yang terakhir, prosedur meliputi aturan, kebijakan, dan langkah-langkah kerja yang ditetapkan untuk penggunaan, pemeliharaan, dan pengoperasian SIM, memastikan konsistensi dan efisiensi. Next. Peran krusial DBMS dalam sistem informasi atau SIM. Database Management System (DBMS) adalah tulang punggung dari setiap sistem informasi manajemen yang efektif. Perannya sangat penting dalam mengelola dan mengoptimalkan data, memastikan bahwa informasi yang diperlukan selalu tersedia dan akurat. Fungsi utama DBMS atau peran krusial dalam SIM. Maaf. Ini. Dan bisa potong nanti kan? Kemarin bisa potong kan? Oke, selanjutnya. Yan, bisa udah lagi Yan. Oke, kita lanjut. Yang diperlukan selalu tersedia dan akurat. Fungsi utama DBMS dalam SIM meliputi manajemen data terstruktur, akses dan manipulasi data, integritas dan konsistensi data, mengurangi redundansi data, keamanan dan pemulihan data. Next. Di sini ada normalisasi basis data, kunci integritas. Ya, bisa pemotongan nantinya. Lanjut ya? Enggak bisa kan? Bisa. Maaf teman saya salah baca. Normalisasi basis data adalah proses sistematik. Mati kan kamera kamu juga, kau tak nengok deh, kau ketawa. Nanti kau potong dari normalisasi ya. Iya. Potong sini ya. Sekarang enggak? Tidak kan? Normalisasi basis data, kunci integritas. Normalisasi basis data adalah progres sistematis untuk mengorganisir kolom atau tabel dalam basis data rasional. Tujuan utamanya adalah mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data, sehingga basis data menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Proses ini melibatkan pemecahan tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan saling berhubungan dengan menerapkan serangkaian aturan yang disebut bentuk normal. Ini adalah tahapan normalisasi umum. Bentuk normalisasi pertama 1NF. Yang kedua ada bentuk normal kedua 2NF, dan 3 bentuk normalisasi 3NF. Next. Manfaat normalisasi basis data. Menerapkan normalisasi pada basis data membawa banyak keuntungan signifikan bagi sebuah sistem.
informasi manajemen, menjadikannya lebih robust dan efisien, mengurangi duplikasi data, menghilangkan data yang berulang dan berbagai tempat, menghemat ruang penyimpanan dan mencegah inkonsistensi. Yang kedua, meningkatkan integritas dan akurasi, memastikan bahwa data yang disimpan adalah valid dan konsisten, mengurangi potensi kesalahan yang dapat muncul dari duplikasi. Oke, yang ketiga ada mempermudah pemeliharaan dengan struktur yang terorganisir, pembaruan dan modifikasi, dan data menjadi lebih mudah dan tidak berisiko rusak data lain. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pengolahan, query dan operasi basis data menjadi lebih cepat karena data yang relevan lebih mudah ditemukan dan diproses. Di slide 10 ada integrasi SIM dengan data warehouse. Integrasi sistem informasi manajemen atau SIM dengan data warehouse merupakan langkah strategis untuk memperkaya kapabilitas analisis data sebuah organisasi. Data warehouse adalah repositori data besar yang dirancang khusus untuk analisis pelaporan, bukan untuk operasi transaksional sehari-hari. Bagaimana integrasi bekerja? Di sini ada 4 cara: penyimpanan data historis, konsolidasi data operasional, mendukung analisis jangka panjang, dan pengambilan keputusan strategis. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizal Albasa. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, Muhammad Fazril. Yang seterusnya ini pengolahan data transaksional. Data transaksional adalah tulang punggung setiap organisasi dalam setiap aktivitas operasional harian. Data ini meliputi penjual produk, pembeli bahan baku, hingga pembayaran tagihan. Sistem memproses transaksi atau TPS adalah fondasi yang memproses data-data ini secara efisien dan akurat. Yang pertama itu data berasal dari aktivitas operasional hari. Yang kedua itu contoh penjualan, pembeli, dan pembayar. Yang seterusnya itu dioperasi menggunakan revision process team atau TPS. Yang selanjutnya itu menjadi dasar penyusunan laporan manajemen. Next. Itu yang seterusnya itu manajemen data informasi. Manajemen data informasi adalah proses krusial yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan pengolah data. Tujuannya adalah untuk menjamin keakurat dan integrasi dan keamanan data yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi relevan dan berkualitas tinggi. Oke, yang pertama ini ada pengumpulan data. Memastikan data yang masuk akurat dan relevan dari berbagai sumber. Yang kedua itu penyimpanan data, menjaga keamanan dan integrasi data dalam basis data yang terstruktur. Yang ketiga itu pengolahan data, mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk analisis. Yang keempat itu keamanan, melindungi informasi dari akses tidak sah dan ancaman cyber. Itu yang seterusnya itu contoh penerapan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIP hadir dalam berbagai bentuk disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan yang umum ditemukan. Yang pertama itu sistem informasi akademik, yang kedua itu sistem informasi penjualan, yang ketiga itu sistem informasi rumah makan, yang terakhir sistem informasi kepegawaian. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama itu sistem informasi akademik. Pengolahan data mahasiswa, nilai, jadwal perkuliahan dan administrasi akademik lainnya. Yang seterusnya itu sistem informasi penjualan, mencatat transaksi penjualan, mengolah inventarisasi dan melacak performa penjual. Yang seterusnya itu sistem informasi rumah makan, mengoptimalkan operasi restoran mulai dari pemesanan hingga manajemen media dan infrastruktur. Yang seterusnya itu sistem informasi pegawai,
pengolah data, karyawan, absensi, penggajian dan informasi sumber daya manusia lain. Itu yang seterusnya ini kesimpulan. Pilar-pilar SIM yang efektif. Sistem informasi manajemen adalah elemen vital yang mendukung setiap aspek kegiatan manajemen, dari operasional harian hingga keputusan strategis. SIM menjadi jembatan yang menghubungkan data dengan informasi yang bermakna. Oke, yang pertama ini ada pentingnya SIM. Mendukung efisien dan aktivitas manajemen. Yang seterusnya itu data workforce. Mendukung analisis data untuk keputusan strategis. Yang seterusnya itu basis data atau DBM. Berperan serta sentral dalam penyimpanan dan pengolahan data. Yang seterusnya normalisasi data atau meningkatkan kualitas dan konsisten data. Yang bisa ya, nanti kalau nggak bisa nanti. Next. Oke, ini slide terakhir. Saran untuk implementasi SIM yang optimal. Untuk mencapai kondisi penuh dari sistem informasi manajemen, beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Ini bukan tentang teknologi, tetapi juga tentang proses sumber daya manusia. Yang pertama ini gunakan DBMS yang sesuai kebutuhan organisasi untuk performa maksimal. Yang seterusnya itu terapkan normalisasi basis data secara konsisten untuk integrasi data. Integrasi data SIM dengan data workforce untuk mendukung intelijen bisnis. Yang terakhir ini tingkat kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Oke, saya cukup sampai sini. Saya akan melemparkan ke Muhammad ya, Al-Fasal. Oke, terima kasih untuk Mama Rizal dan Mama Fazril yang telah membantu saya untuk mempresentasikan makalah kami ini. Nah, di sini ini kami tadi menjelaskan tentang SIM, tentang DBMS, dan sebagaimana pentingnya itu SIM dalam teknologi. Sekian dari saya. Saya akhiri presentasi ini. Mohon maaf kalau ada kurang lebih katanya. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.